Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Westi Rahmadani dengan BP 1711021032. Saya dari kelas 4A D4 Akuntansi. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu permasalahan dengan topik pengaruh pendapatan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa bidik misi. Di mana di sini saya mengambil studi kasus yaitu mahasiswa bidik misi Politeknik Negeri Padang. Pengaruh pendapatan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa bidik misi. Studi kasus yaitu mahasiswa bidik misi Politeknik Negeri Padang. Tentang bidik misi. Bidik misi merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah sejak tahun 2010 yang lalu. Bidik misi ini merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah melalui Rektorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang diperuntukkan kepada calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Beasiswa bidik misi ini diberikan kepada mahasiswa dari awal mahasiswa masuk studi sampai ia menyelesaikan studinya, yaitu 8 semester untuk diploma 4 atau sarjana 1 dan 6 semester untuk diploma 3. Tujuan diadakannya program ini oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi. Target dari program ini adalah lulusan SMA atau SMK atau yang sederajat. Penyelenggara dari program ini adalah perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Besarnya biaya pendidikan ini diberikan yaitu 6,6 juta per semester, di mana terdiri dari 2 komponen, yaitu 2,4 juta berupa biaya penyelenggara pendidikan yang disetorkan langsung atau dibayarkan langsung kepada rekening perguruan tinggi, dan 4,2 juta per semester yaitu biaya hidup mahasiswa yang ditransfer ke rekening masing-masing mahasiswa. Selanjutnya yaitu perilaku mahasiswa. Di sini saya menggambarkannya ke dalam 3 komponen, yaitu konsumsi, konsumen, dan konsumtif. Konsumsi ini merupakan kegiatan yang mendasar dalam kehidupan manusia. Menurut Don Salter pada tahun 1997, yaitu konsumsi ini bagaimana manusia atau seorang aktor sosial memenuhi kebutuhannya yang berhubungan dengan penggunaan suatu material, penggunaan barang atau jasa untuk memuaskan mereka. Berhubungan dengan memuaskan kebutuhan ini bisa dilakukan dengan cara menikmati, menonton, melihat, atau menghabiskan, dan lain sebagainya. Kemudian perilaku konsumen. Konsumen adalah kegiatan mengkonsumsi tadi yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu kebudayaan, sosial, faktor pribadi, atau faktor psikologis. Kemudian komponen yang terakhir yaitu konsumtif. Konsumtif adalah perilaku seseorang menggunakan atau membeli barang atau jasa secara berlebihan tanpa membuat skala prioritas yang menimbulkan pemborosan. Sifat konsumtif ini kadang dinilai merugikan orang karena seseorang melakukan pembelian atau penggunaan barang dan jasa tanpa membuat skala prioritas yang didasarkan pada keinginannya saja. Perilaku konsumtif juga erat kaitannya dengan mahasiswa, karena mahasiswa cenderung membeli barang atau jasa yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tren, ikut-ikutan teman, gengsi, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, dari permasalahan ini, kita akan membahas mengenai gaya hidup. Di mana menurut Kotler, gaya hidup adalah pola seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Nah, dari sini dapat kita artikan bahwa gaya hidup adalah di mana seseorang dapat dilihat dari aktivitas rutinnya yang dia lakukan, apa yang mereka pikirkan terhadap segala hal di sekitarnya, dan seberapa jauh dia peduli dengan hal itu, dan juga apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri dan dunia luar. Itulah gaya hidup. Perubahan gaya hidup di antara mahasiswa dapat ditemukan dari berbagai segi, yakni jadinya dari segi pakaian, mengoleksi barang-barang tertentu, tempat tongkrongan, serta kegiatannya. Tak sedikit dari mahasiswa yang memaksakan keadaan demi ikut-ikutan teman, bahkan mencari popularitas semata. Namun juga ada yang tetap bertahan dengan gaya hidup yang lama dan sesuai dengan kemampuannya. Gaya hidup ini akan mempengaruhi tingkat konsumsi suatu barang dan jasa tadi. Dari sini sudah mulai tergambar bahwa gaya hidup ini akan mempengaruhi tingkat kita dalam mengkonsumsi barang atau jasa, di mana nanti akan berefek menimbulkan atau berefek samping pada perilaku konsumtif. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan. Menurut Samuelson pada tahun 2002, ia mengatakan bahwa pendapatan adalah suatu penerimaan bagi seseorang atau kelompok dari hasil sumbangan baik tenaga dan pikiran yang dicurahkan sehingga dia dapat memperoleh balas dari jasa tersebut. Di sini juga saya jelaskan bahwa pendapatan pribadi. Pendapatan pribadi diartikan sebagai semua jenis pendapatan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima seseorang. Dari sini dapat kita pahami bahwa dana bidik misi merupakan atau termasuk ke dalam pendapatan pribadi. Pengaruh pendapatan terhadap konsumsi mempunyai hubungan yang cukup erat. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Nanga Maulana pada tahun 2005 dalam penelitian Meli Embun Beining pada tahun 2018, yaitu penghasilan seseorang merupakan faktor utama yang menentukan pola konsumsi. Jumlah pendapatan dan kekayaan yang dimiliki seseorang menjadi penentu utama dalam melakukan konsumsi terhadap suatu barang atau jasa. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi juga tingkat konsumsinya, serta kemampuannya untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya yaitu kondisi bidik misi Politeknik Negeri Padang sendiri. Politeknik Negeri Padang merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi penyelenggara pengelolaan dana bidik misi terbaik. Maka dari itu diharapkan para penerima dana bidik misi ini mampu mengelola sumber pendapatannya ini dengan baik sehingga mampu menunjang proses pembelajaran dengan baik juga. Namun tidak menutup kemungkinan penggunaan dana bidik misi ini sering disalahgunakan atau dipergunakan secara tidak wajar. Kebanyakan dari mereka membelanjakan uang tersebut secara berlebihan di awal bulan. Akibatnya, dana tersebut habis sebelum waktunya. Bahkan bukan pada kebutuhan perkuliahan, mungkin pada kebutuhan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gengsi, ikut-ikutan teman, dan faktor-faktor perilaku konsumtif lainnya. Selanjutnya, untuk menambah pengetahuan saya tentang permasalahan yang saya temukan tadi, saya melakukan literatur review ke penelitian-penelitian sebelumnya. Di sini kurang lebih ada 10 penelitian sebelumnya yang mendekati ke permasalahan tadi.
Yang pertama itu adalah penelitian dari Ayu Septi dan Muhammad Ridwan Said Ahmad pada tahun 2020 dengan judul Dampak Pemanfaatan Bidik Misi Beasiswa Bidik Misi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar. Di sini tujuannya yaitu untuk mengetahui pemanfaatan biaya bidik misi. Yang kedua, untuk mengetahui dampak pemanfaatan biaya bidik misi dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan hasil dari penelitian ini yaitu dampak penggunaan beasiswa bidik misi terbagi atas dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu meningkatkan motivasi belajar, dan dampak yang negatifnya yaitu IPK menurun dan perilaku konsumtif meningkat. Nah, dari penelitian ini cukup memperkuat niat saya untuk mendalami permasalahan yang sedang saya temukan tadi, karena di sini katanya dampak penggunaan beasiswa bidik misi itu meningkatkan perilaku konsumtif mahasiswa. Yang kedua yaitu penelitian dari Rusmiati Alia dan teman-temannya dengan judul Analisis Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Tinggi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan program beasiswa bidik misi dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif studi kasus dengan menganalisa pelaksanaan program studi dengan kriteria. Penelitian ini memiliki kekuatan, yaitu dia menganalisis dan menginterpretasikan data secara visual dan naratif untuk memahami suatu fenomena. Nah, penelitian ini sangat memudahkan saya dalam memahami bagaimana teknik pelaksanaan dari program bidik misi itu sendiri. Kemudian penelitian yang ketiga yaitu penelitian dari Romi Kurniadi dan Almasdi Syahza pada tahun 2018 dengan topik Profil Literasi Keuangan Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa literasi keuangan mahasiswa penerima beasiswa bidik misi dengan metode pengumpulan data yaitu metode kualitatif, yaitu dia mengambil populasi sebanyak 630 mahasiswa dengan teknik Cochrane sampling. Dan hasil dari penelitian ini yaitu tingkat literasi keuangan mahasiswa penerima beasiswa bidik misi di fakultas tersebut memiliki literasi dengan presentasi jawaban yang benar sebanyak 64,61%. Nah, penelitian ini memiliki menarik bagi saya, yaitu dia mendeskripsikan dengan baik pengelolaan keuangan bidik misi dengan mengkaji dari perspektif jenis kelamin, perspektif jurusan, dan perspektif IPK, dan dilengkapi lagi dengan nilai persentase. Penelitian keempat yaitu penelitian dari Putri Wulandar dan Heri Yanto Amin Pujati pada tahun 2016 dengan judul penelitian yaitu Perilaku Mahasiswa Bidik Misi dalam Membeli Buku Kuliah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris dari perilaku mahasiswa bidik misi dalam membeli buku kuliah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan campuran dan hasil analisis kuantitatif. Dari sini cukup menggambarkan bagaimana teknik menggunakan dua teknik dalam penelitian, yaitu teknik kualitatif dan kuantitatif.
Kemudian hasil dari penelitian ini yaitu mahasiswa melakukan pembelian buku yang disebabkan kriteria sebagai alasan. Namun alasan yang paling dominan mahasiswa bidik misi dalam membeli buku yaitu adalah alasan prestasi atau mempertahankan nilai. Penelitian yang kelima yang saya jadikan literatur review yaitu penelitian dari Chandra Kurniawan pada tahun 2017 tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif ekonomi pada mahasiswa. Dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi sifat konsumtif pada mahasiswa. Dan tujuan yang kedua yaitu mengetahui dampak dan sifat konsumtif. Dan tujuan ketiga yaitu bagaimana agar mahasiswa dapat mengurangi sifat konsumtif. Metode dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan mensurvei satu persatu mahasiswa yang menjadi objek kajiannya, yaitu mahasiswa khususnya pendidikan akuntansi Universitas PGRI Palembang yang mereka pilih yang bersifat konsumtif. Dapat teman-teman lihat hasil dari penelitian ini yaitu sebagai mahasiswa ingin tampak berbeda dari yang lain, faktor-faktor konsumtifnya. Yang kedua, faktor konsumtif yang kedua yaitu mencari kebanggaan, dan faktor konsumtif yang ketiga yaitu ikut-ikutan dengan orang lain, dan faktor konsumtif yang keempat yaitu menarik perhatian orang lain. Nah, dalam penelitian ini penulis banyak memperkuat argumennya dengan menyertakan pendapat para ahli. Hal ini cukup menambah keyakinan para pembaca agar ia lebih yakin akan kepastian informasi yang ada dalam tulisan ini. Yang keenam yaitu penelitian dari Oki Dikria dan Sri Umi Mintarti pada tahun 2016 dengan judul penelitian yaitu pengaruh literasi keuangan dan pengendalian diri terhadap perilaku konsumtif mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang angkatan 2013. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Metode penelitian ini yaitu menggunakan studi populasi dengan teknik proportional random sampling dengan 192 responden. Pengumpulan data dengan menggunakan angket dan tes. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Dapat teman-teman lihat di sini hasil dari penelitian ini. Pengaruh literasi itu ada 3. Ada yang memiliki pengaruh negatif, yang kedua terdapat yang pertama pengaruh negatif antar literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa, yaitu mahasiswa yang memiliki literasi keuangan yang baik akan semakin rasional dalam mengkonsumsi sehingga tingkat konsumtifnya rendah. Hasil yang kedua yaitu terdapat pengaruh yang negatif terhadap pengelolaan diri terhadap perilaku konsumtif. Dan hasil yang ketiga yaitu terdapat pengaruh secara stimulan antara literasi keuangan, pengendalian diri terhadap perilaku konsumtif. Dalam penelitian ini cukup jelas memaparkan bagaimana permasalahan yang sedang dibahas. Peneliti menggunakan variabel yaitu variabel X1 yaitu literasi keuangan, X2 yaitu pengendalian diri, dan Y adalah perilaku konsumtif. Penelitian yang ketujuh yang saya jadikan sebagai literatur adalah penelitian dari Deliana Rahmawani Pulungan dan Hastina Febrianti pada tahun 2018 dengan judul penelitian yaitu pengaruh gaya hidup dan literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh gaya hidup dan literasi keuangan yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen mahasiswa. Dengan metode penelitian ini adalah teknik sampling. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan stimulan, gaya hidup dan literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif konsumen di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan koefisien determinasi sebesar 49,20%. Sama dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dengan jelas memaparkan bagaimana seluk-beluk permasalahan yang sedang diangkat. Peneliti menggunakan variabel berupa X1 gaya hidup, X2 literasi keuangan, dan X3 dan Y yaitu perilaku konsumtif. Dan hasil penelitian ini tidak hanya berorientasi pada mahasiswa, tapi sang peneliti juga memberikan pengajaran dan pengarahan kepada institusinya. Kemudian penelitian yang ke-8 yaitu dari Sri Hastuti, Mira Yuliana, dan Fatmawati pada tahun 2019 tentang literasi ekonomi dan gaya hidup mahasiswa dengan tujuan untuk mendeskripsikan pengaruh literasi ekonomi dan gaya hidup mahasiswa Surakarta. Metode penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber penelitian ini meliputi beberapa mahasiswa yang memiliki kebiasaan keluar malam untuk ke mall dan berbelanja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki gaya hidup yang beragam. Di antaranya ingin berbeda dengan yang lain dari segi penampilan, logat bahasa, aktivitas mahasiswa, dan kontrol diri. Menurut saya, penelitian ini kurang lengkap atau kurang detail memaparkan permasalahan yang sedang dibahas. Si peneliti kurang detail menjelaskan tentang literasi ekonomi itu sendiri, dan peneliti lebih banyak membahas tentang gaya hidup. Kemudian penelitian yang ke-9 yaitu penelitian dari Ahmad Abdurrahman dan Sri Umi Mintarti pada tahun 2018 tentang analisis perilaku konsumtif dan perilaku menabung mahasiswa penerima beasiswa bidik misi di jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang angkatan 2014. Dalam penelitian ini, peneliti membahas beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan seperti permasalahan tentang pendapatan. Nah, itu yang menjadi poin plus dari penelitian ini. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis perilaku konsumtif dan perilaku menabung mahasiswa. Dengan metode yang digunakan adalah kualitatif. Dengan hasil, mahasiswa penerima beasiswa bidik misi dalam membuat keputusan konsumsi atau membeli mempertimbangkan beberapa hal dalam pembeliannya seperti tingkat kebutuhannya terhadap produk, kegunaan, dan kualitas dari barang tersebut. Kemudian penelitian yang terakhir yaitu penelitian dari Melia Embun Baining dan Ekawati pada tahun 2018 tentang pengaruh pendapatan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa penerima beasiswa bidik misi di Kota Jambi. Tujuan dari penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana perilaku konsumsi mahasiswa penerima beasiswa bidik misi di Ma'had Al-Jami UIN STS. Kemudian metode yang digunakan adalah menggunakan metode kuantitatif deskriptif.
dan responden dalam penelitian ini yaitu mahasiswa penerima beasiswa bidik misi di UIN STS Jambi. Kemudian hasil dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh antara pendapatan dan pola perilaku konsumsi pada mahasiswa penerima beasiswa bidik misi, yaitu sebesar 52,1%. Berdasarkan hasil deskripsi data responden, diketahui bahwa perilaku konsumsi mahasiswa penerima beasiswa bidik misi ini sesuai dengan syariat Islam, sekaligus masih belum merata secara keseluruhan. Penelitian ini mendeskripsikan dengan jelas bagaimana permasalahan yang sedang dibahas. Peneliti menggunakan variabel X sebagai pendapatan dan Y sebagai perilaku konsumtif. Peneliti juga menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan variabel-variabelnya. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari literatur review yang telah saya lakukan ke 10 penelitian sebelumnya tadi, dari topik yang saya angkat untuk melakukan penelitian selanjutnya yaitu pengaruh pendapatan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa bidik misi dengan studi kasus yaitu mahasiswa bidik misi Politeknik Negeri Padang. Tujuan dari penelitian yang akan saya lakukan yaitu untuk menganalisis pengaruh pendapatan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif mahasiswa bidik misi di Politeknik Negeri Padang. Alasan saya mengangkat tema tersebut, yang pertama merupakan permasalahan yang nyata ditemui di lapangan tempat saya melakukan studi, yaitu Politeknik Negeri Padang. Alasan yang kedua yaitu mengapa saya melakukan penelitian ini, karena diperkuat dengan adanya berita dan surat kabar yang banyak memuat isu tentang topik yang sedang saya angkat ini. Dan alasan yang ketiga saya mengangkat permasalahan ini yaitu untuk melengkapi penelitian dan kekurangan penelitian sebelumnya dengan mengembangkan variabelnya. Kemudian metode yang saya gunakan dalam penelitian saya ini, saya mengangkat metode kuantitatif, karena dalam literatur review yang saya lakukan tadi, kebanyakan metode yang diangkat adalah metode kualitatif, dan saya ingin mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara random kepada para penerima beasiswa bidik misi di Politeknik Negeri Padang. Baiklah teman-teman, sekian penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.